Perkenalkan, saya Yuliana Anggreni, NPM 39, izin menjelaskan pengelolaan OPT pada budidaya tanaman cabai yang dilakukan oleh Bapak Kusnan beserta istrinya yaitu Ibu Surati yang beralamat di Dusun Bumen, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur. Tanaman cabai atau Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Namun, tidak sedikit OPT yang menyerang pada tanaman cabai. Serangan OPT dapat menyebabkan penurunan produksi pada tanaman cabai. Melalui wawancara oleh salah satu petani cabai yaitu Bapak Kusnan, dapat kita ketahui pengelolaan OPT yang beliau lakukan, yaitu sebagai berikut. Untuk budidaya cabai sendiri, Bapak mengalami kesulitan, terutama dalam hal penyakit tanaman. Hama yang sering menyerang apa, Pak? Ayo Pak, kalau patek itu nggak tahu obatnya Tidak mengetahui obat. Obat yang patek. Selain itu ada apa lagi, Pak? Ya ular, banyak ya, lalat 2, tokdor, antrakol, dentis gitu. Ya, terus autan. Autan untuk hama apa, Pak? Autan untuk hama ya penyakit itu kan, lalat buah itu. Nah, satu tangki lah saya beri dua bungkus. Kalau lainnya ya suatin. Semprot itu kalau rutin 3 hari 1 kali, tiap hari 3 kali. 3 hari ya, 3 hari 1 kali. Pokoknya tiap 1 minggu itu kan 2 kali. Untuk penyemprotan semua. Iya, tanaman ini cabai. Ini masih kok channel pamane kok. Mauni udah tahu, Mojo udah tahu. Kalau gadung belum. Itu juga dengan itu kan pahit. Itu kan untuk alami gitu loh. Itu cara pembuatannya bagaimana, Pak? Kalau maja dikerok, diberi air, dikum. Itu 1 minggu apa berapa 10 hari nanti dicampur ke semprot. Satu tangkinya berapa perbandingannya air sama larutan buah majanya, Pak? Itu yang kan ya sama obat-obat itu. Jika tutup botol. Ya tutup botol. Untuk buah maja dan buah maja. Iya, buah maja. Kalau mau ini ya mau ini mah kadang-kadang itu kan langsung 1 tangki 3 biji. Itu cuma dibubuk atau bagaimana, Pak? Dibubuk. Kalau mau ini. Itu juga dicampurkan dengan pestisida. Iya. Bapak Kusnan mengungkapkan bahwa beliau kurang mengetahui hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman cabai, sehingga beliau kurang maksimal dalam pengelolaan OPT. Selain itu, kelompok tani yang berada di Dusun Bumen kurang memberikan penyuluhan atau pengetahuan kepada petani akan pengelolaan OPT pada budidaya tanaman. Sehingga Bapak Kusnan lebih banyak mengetahui pengendalian OPT pada tanaman cabai dari toko pertanian.
pegawai yang ada di toko pertanian memberikan informasi obat atau pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Beliau juga mengungkapkan kurangnya pengetahuan beliau akan pengelolaan OPT secara terpadu, sehingga beliau mengandalkan pengendalian OPT pada tanaman cabai secara kimiawi menggunakan pestisida. Meskipun beliau juga menggunakan cara pengendalian secara mekanik menggunakan tangan. Pengetahuan beliau akan bahan alami yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit, beliau peroleh turun-temurun dari orang tua terdahulu. Pada budidaya tanaman cabai, Bapak Kusnan menanam bunga kenikir di sekitaran lahan tanaman cabai, yang bertujuan agar hama serangga tidak menyerang tanaman cabai. Bunga kenikir atau Cosmos caudatus merupakan tanaman refugia yang mempunyai warna dan aroma yang khas, sehingga disukai oleh serangga. Sehingga Bapak Kusnan telah melakukan pengendalian secara alami karena penanaman bunga kenikir dapat meningkatkan populasi musuh alami pada tanaman cabai. Saya bersama istri dari Bapak Kusnan yaitu Ibu Surati melakukan panen pada tanaman cabai. Terlihat bahwa beberapa tanaman cabai mengalami layu bakteri Ralstonia yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Gejalanya yaitu tanaman cabai mengalami layu tiba-tiba dan seluruh daun menjadi layu permanen dengan warna daun yang tetap hijau hingga sedikit kekuningan. Infeksi terjadi melalui lentisel dan lebih cepat berkembang jika ada luka mekanis dan pada musim hujan. Bakteri Ralstonia dapat ditularkan melalui tanah, benih, atau bibit, sisa tanaman, pengairan, nematoda, dan alat pertanian, serta mampu bertahan selama bertahun-tahun di dalam tanah dalam keadaan tidak aktif. Serangan hama lalat buah atau Bactrocera sp menyebabkan kerusakan pada tanaman cabai yang masih muda atau masak, sehingga buah akan membusuk dan jatuh ke tanah. Gejala awal terlihat ada titik hitam pada bagian pangkal buah karena aktivitas lalat buah dewasa yang memasukkan telurnya pada buah cabai. Selain itu ada penyakit busuk buah antraknosa atau Colectroticum capsicii. Gejala awal munculnya bercak yang agak mengkilap, sedikit berair, berwarna orange atau coklat. Luka akan semakin melebar dan membentuk sebuah lingkaran konsentris dan berubah menjadi coklat, kehitaman, dan membusuk. Pada serangan berat, seluruh buah cabai keriput dan mengering, dan menyerang pada buah muda atau yang masak. Penyebaran penyakit ini melalui percikan air atau terbawa oleh benih. Sehingga pada pemanenan cabai, Ibu Surati memisahkan cabai yang sehat serta cabai yang terkena antraknosa. Maka dari itu, pengendalian secara mekanis juga dilakukan oleh Bapak Kusnan karena tetap memanen buah cabai yang terkena antraknosa agar tidak menyerang atau menulari tanaman cabai lain. Penyakit bule atau virus kuning yang disebabkan oleh Gemini virus juga menyerang tanaman cabai pada Bapak Kusnan. Di mana gejalanya daun mengalami vein clearing dimulai dari pucuk daun berkembang menjadi warna kuning, tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau